bersama Miss Sri di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Murid-murid, pada video pembelajaran sebelumnya, murid-murid sudah menyimak dan sudah menandai jawaban yang benar pada latihan ulangan akhir semester paket 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan lanjut membahas paket 2. Oke, jadi murid-murid persiapkan diri, ambil buku cetak dan pensil kalian untuk menandai dan menulis jawaban yang benar ya. Sudah siap? Oke, kita akan membahas latihan ulangan akhir semester paket 2. Semangat! Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, bacalah terlebih dahulu teks berikut. Soal nomor 1. Ide pokok dari paragraf pertama pada teks di atas adalah, seperti yang sudah murid-murid ketahui, kalimat utama dan ide pokok letaknya sama. Yang membedakan, kalimat utama sudah pasti berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D, perkembangan telepon. Soal nomor 2. Kalimat utama paragraf kedua pada teks tersebut adalah, maka kita harus menemukan kalimat utama pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya berada di awal kalimat, yaitu, kini telepon tak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja seperti fungsinya saat baru diciptakan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, kita harus membaca teks berikut. Soal nomor 3. Benda sisa ruang angkasa adalah sebuah buku yang ditulis oleh Dana Micen Rao. Potongan informasi dari paragraf pertama tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam aspek informasi ... Nah, murid-murid, termasuk ke dalam aspek informasi apakah potongan informasi tersebut? Jawabannya adalah A. Apa? Mengapa? Sebab kita bisa membuat kalimat tanya menggunakan aspek informasi apa dari potongan informasi itu, yaitu, apa buku yang ditulis oleh Dana Micen Rao? Soal nomor 4. Informasi tentang buku pada paragraf kedua dapat digolongkan ke dalam aspek. Jawabannya adalah C. Apa? Sama seperti soal nomor 3, kita bisa membuat kalimat tanya dari paragraf kedua. Perhatikan kalimat pertama paragraf kedua. Apa yang dijelaskan dalam buku Benda Sisa Ruang Angkasa? Sudah jelas ya murid-murid, berarti jawaban nomor 4 adalah C. Apa? Soal nomor 5. Peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut berkaitan dengan, nah, teks berikut membahas mengenai perkembangan internet, ya, bagaimana perkembangan komunikasi menggunakan internet. Maka jawaban yang tepat sudah pasti D, teknologi. Soal nomor 6. Dalam suatu teks eksplanasi, informasi tambahan untuk menjelaskan suatu peristiwa secara lebih rinci disampaikan pada bagian, murid-murid masih ingat ya? Ada 3 bagian teks eksplanasi. Apa saja? Ya, yang pertama pernyataan umum, kedua deretan penjelas, dan yang terakhir kesimpulan. Maka jawaban nomor 6 adalah C, deretan penjelas. Untuk menjawab soal nomor 7 dan 8, perhatikan iklan berikut. Soal nomor 7. Iklan tersebut berisi informasi penawaran. Perhatikan iklan ini ya murid-murid, judulnya Klinik Akupuntur Bersama. Maka apa yang ditawarkan? Ya, jasa. Maka jawaban nomor 7 C, jasa. Soal nomor 8. Berikut yang bukan kelebihan dari iklan penawaran tersebut adalah, maka perhatikan tiap pilihan pada soal nomor 8.
Pada A, B, dan C merupakan kelebihan, sedangkan D bukanlah suatu kelebihan dari iklan tersebut. Maka jawaban nomor 8 yang tepat adalah D. Lokasi berada di dalam gang. Soal nomor 9. Berdasarkan informasi pada teks di atas, dapat diketahui bahwa pasukan Jepang melakukan penyerangan terhadap tentara Indonesia karena murid-murid perhatikan paragraf pertama teks tersebut. Jawabannya ada di sana, yaitu A. Ingin membebaskan orang Jepang yang ditahan. Soal nomor 10. Kalimat tanya yang sesuai untuk informasi paragraf kedua pada teks tersebut adalah jawabannya B. Bagaimana akhir dari pertempuran 5 hari di Semarang? Jawabannya ada di akhir kalimat dari paragraf kedua. Pertempuran ini berakhir dengan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Murid-murid, kita sudah membahas bagian A dari ulangan akhir semester paket 2 ini. Sekarang kita lanjut membahas bagian B, isian. Semangat murid-murid! Soal nomor 1. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Nah, murid-murid perhatikan kalimat utamanya berada di mana? Ya, sudah pasti di kalimat pertama, yaitu Mita sangat senang mewarnai gambar. Mengapa? Sebab kalimat setelah kalimat utama ini merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan dari kalimat pertama ini. Maka jawaban nomor 1 adalah pertama. Soal nomor 2. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini sudah sangat mudah ya murid-murid. Apabila kita sudah menemukan kalimat utama sebuah paragraf, maka kita sudah dapat menentukan jenisnya. Nah, paragraf ini tadi kalimat utamanya berada di awal, berarti jenisnya adalah ya, deduktif. Soal nomor 3. Kosakata baku yang tepat untuk mengganti kata yang dicetak tebal adalah kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah gelinding, dan itu merupakan kosakata tidak baku dan tidak sesuai pada kalimat itu. Maka kita dapat menggantinya menjadi menggelinding. Soal nomor 4. Informasi dari buku tersebut tergolong ke dalam aspek. Nah, perhatikan paragrafnya ya murid-murid. Dari paragraf tersebut kita dapat menemukan informasi yang tergolong ke dalam aspek apa dan siapa. Aspek apa dapat kita temukan informasinya dalam kalimat pertama, dan aspek siapa dapat kita temukan informasinya dalam kalimat kedua paragraf tersebut. Soal nomor 5. Topik yang dibahas pada cuplikan teks tersebut adalah, murid-murid, topik dan judul itu berbeda ya. Judul merupakan nama dari sebuah cerita, sedangkan topik adalah pembahasan di dalam suatu paragraf. Nah, dari paragraf itu topiknya adalah ya, peristiwa hujan es. Soal nomor 6. Peristiwa yang dibahas dalam teks tersebut berkaitan dengan fenomena. Karena yang dibahas dalam teks tersebut merupakan hujan es, maka peristiwa ini berkaitan dengan fenomena alam. Jawabannya adalah alam. Soal nomor 7. Jenis iklan tersebut adalah iklan. Jika kita lihat iklan tersebut, melihat gambarnya saja kita sudah tahu. Sudah pasti iklan ini merupakan iklan ya, penawaran barang. Apa yang dijual? Benar, vitamin. Soal nomor 8. Keuntungan yang ditawarkan pada iklan tersebut adalah, nah, keuntungannya sudah tampak jelas sekali dari iklan ini ya murid-murid. Keuntungannya dicetak tebal dan menggunakan huruf yang lebih besar dari tulisan lainnya, yaitu
Jika membeli 1 vitamin Jinggo, maka akan mendapatkan 2 vitamin Jinggo. Maka itu adalah keuntungan yang ditawarkan. Soal nomor 9. Tokoh yang dibicarakan dalam teks tersebut adalah, tokoh itu artinya apa murid-murid? Ya, orang yang dibahas dalam teks tersebut, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Soal nomor 10. Sikap tokoh dalam teks tersebut saat menjadi anggota dewan adalah, murid-murid coba perhatikan teks tersebut. Bagaimana sikap dari Muhammad Husni Tamrin saat menjadi anggota dewan? Ya, jawabannya adalah ia tak lupa untuk menyampaikan aspirasinya untuk memajukan bangsanya. Itulah pembahasan mengenai latihan ulangan akhir semester paket 2. Murid-murid sudah simak, sudah menandai jawaban yang benar? Sudah ya? Oke, kalau begitu kita akhiri video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye!